Oke, hari ini aku bakal ngebahas tentang satu job desk yang dimana kalau aku saat ini kan, oke, sebelumnya kenalan dulu. Pasti kalian udah tahu nama aku siapa. Nama aku Silvi dan aku saat ini kesibukannya di luar bikin YouTube. Aku kerja di salah satu perusahaan di Indonesia dan aku sebagai sales marketing. Nah, berkaitan banget nih sama topik yang akan aku bahas hari ini. Aku bakal ngebedain atau aku bakal ngasih tau ke kalian bedanya namanya sales dan marketing itu, ya. Karena sales dan marketing itu punya job desk-nya masing-masing, teman-teman. Dan mereka sebenarnya satu ibu, maksudnya istilahnya kayak satu ibu, tapi kayak mereka tuh cuma adik kakak gitu. Padahal mereka itu saling membutuhkan atau saling berkesinambungan gitu. Dan aku kan sales. Nah, kalau untuk sales dulu, sales nih ya, aku jelasin dari awal. Sales itu adalah tim atau individu yang bekerjanya lebih fokus ke penjualan. Jadi misalkan kamu kerja di salah satu perusahaan makanan yang dimana kamu di situ ditempatkan sebagai sales. Nah, berarti gimana caranya kamu bisa ngejualin makanan-makanan itu sebulan misalkan berapa pieces kayak gitu. Pasti perusahaan juga bakal ngasih kamu target, ya kan? Target per bulannya berapa, misalkan kuantitinya berapa atau value-nya berapa. Nah, kalau misalkan ngebahas makanan, pasti yang dihitungnya quantity. Quantity itu biasanya dia hitungannya per pieces. Misalkan kamu target makanan A, nah pasti kamu ditargetin atau mungkin ditargetin sama perusahaan harus menjualkan makanan itu 2000 pieces per bulan. Nah, kalau sales itu otaknya pasti udah main. Dia pasti langsung gimana caranya gue ngabisin 2000 pieces ini selama sebulan makanan ini. Entah dia caranya dengan door to door ke tempat-tempat yang lain, atau mungkin dia iklan di sosmed, atau mungkin dia juga ajak teman-temannya supaya beli makanan dia. Banyak banget cara yang dilakuin sales supaya makanan ini laku kejual. Nah, itu sales, pengertian sederhananya sales kayak gitu. Sementara kalau marketing itu lebih fokus ke teknik pemasaran atau periklanan atau promosi. Jadi marketing ini biasanya dia itu suka namanya nempel-nempel stiker di jalan, suka iklan-iklan apa. Habis itu dia juga suka masang iklan di website atau iklan di sosmed kayak di IG, di YouTube, atau di Facebook, atau bahkan dia suka juga masang iklan di e-commerce yang udah dia join gitu. Nah, tugasnya marketing ini biasanya dia gimana caranya gue dapat customer dan gue bangun hubungan jangka panjang sama dia supaya dia mau membeli produk yang gue punya gitu. Itu namanya marketing. Sales sama marketing ini sama-sama saling membutuhkan sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk lebih fokus penjualannya, itu lebih ke si salesnya. Dan kalau untuk lebih pemasarannya biasanya si marketingnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih baru lulus sekolah SMA atau SMK nih, bingung banget kayaknya gue mau coba hal baru apa ya, kerjaan gitu. Biasanya kalau orang Indonesia, pekerjaan itu dimulai dari kayak penjualan, kayak misalkan jadi sales bagian apa, sales makanan atau sales minuman, kayak gitu-gitu. Biasanya di basicnya kayak gitu. Karena aku awalnya dulu adalah sales makanan, jadi sempet tahu sedikit demi sedikit lah bedanya si marketing sama sales ini. Cuma dulu banget itu tahun 2015 aku terjun namanya dunia marketing, dunia sales, penjualan lah. Di situ aku dijerumusin di namanya perusahaan makanan gitu ya. Mungkin masyarakat Indonesia udah tahu banget nih makanan ini, dan ya kita nggak usah susah lagi lah jualannya, istilahnya gitu. Nah, aku di situ baru banget pertama kali nyoba namanya jualan. To be honest, pada saat itu aku pasti takut, aku nggak tahu mau ngapain, aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku nggak tahu caranya interaksi sama
sesama orang gimana, aku nggak tahu caranya gimana cari user supaya beli makanan aku nggak tahu sama sekali, karena di situ basicnya aku masih kosong, aku belum dapet ilmu apa-apa soal marketing, aku belum dapet ilmu apa-apa soal sales kayak gimana gitu. Akhirnya belajar otodidak, sempet jualin makanan yang mungkin waktu itu tuh eventnya tuh kayak seminggu gitu kan, jadi selama seminggu itu kita dikasih target gitu berapa box atau berapa lusin yang mesti kita habisin gitu makanannya. Nah setelah itu lewat semuanya, seminggu itu lewat, aku tuh kayak ngerasa kok gue bisa ya ngejalanin ini semua gitu, padahal basicnya gue nggak punya nih yang namanya gue tahu sales itu kayak gimana, jualan itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan kamu punya kemauan dan kamu mau mencoba, kamu nggak takut sama tantangan kamu, dan kamu disekelilingin sama teman-teman kamu yang memang ngedukung kamu buat support jualan kayak gitu, itu pasti kamu bakal kebentuk sendiri-sendiri gitu. Awalnya tuh aku takut ngomong sama orang aja tuh aku takut, ketemu sama orang tuh aku takut, karena melihat aduh gue target gimana nih caranya gue mesti jualan ngabisin barang ini gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, aku belajar otodidak, tanya sama yang lebih senior kayak gimana, akhirnya bisa sendiri gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan ditanya mendingan sales atau marketing, jawaban aku tergantung di passion kamu. Kalau misalkan passion kamu lebih suka nih presentasi, pasang-pasang iklan, bikin iklan di kayak di softboard, kayak di billboard di pinggir-pinggir jalan gitu, bisa masuk ke marketing. Atau mungkin kamu lebih suka interaksi via phone, atau mungkin via chat, atau mungkin via website, atau mungkin yang pokoknya yang berbau-bau iklan gitu, pemasaran gitu, itu kamu cocok di marketing. Tapi kalau misalkan kamu lebih suka, enggak, gue mau sukanya tuh gue pengen ketemu langsung sama usernya, gue pengen ketemu, gue pengen ngobrol, gue pengen interaksi, ya kamu lebih passion ke sales gitu. Dan kalau untuk ditanya enaknya sales dan marketing itu apa, ditanya enaknya banyak enaknya, karena sales dan marketing itu adalah dunia sangat luas. Kamu itu bisa ketemu sama orang-orang yang apa ya, wawasannya sangat luas juga. Jadi istilahnya tuh dunia marketing itu kayak dunia entertainment gitu. Kayak dia tuh nggak cuma satu lingkup, dia tuh jangkauannya luas, ada si A, B, C, D, E sampai Z. Dan kalau misalkan kamu nih, misalkan kamu jadi sales apa, bisa aja ketika itu customer kamu adalah teman lama kamu, customer kamu adalah guru kamu yang dulu SD atau SMP. Karena aku ngalamin sendiri kayak gitu, semenjak atau selama jadi sales gitu, aku tuh ngalamin, oh jadi tuh dunia sales tuh kayak gini, dunia marketing tuh kayak gini, jadi emang kita tuh harus kayak gini gitu. Punya jangkauan yang luas, kenal sama banyak tipe orang gitu. Kayak kita punya teman yang oh ini orangnya kayak gini, jadi kita tuh bisa nilai sendiri gitu pakai penilaian kita. Nah kalau misalkan suka dukanya jadi sales ditanya kayak gitu, aku jawabnya banyak juga. Karena jadi sales dan marketing itu nggak segampang apa yang kita ucap, dan nggak segampang apa yang orang lain lihat. Karena to be honest, aku sebagai sales selama ini kurang lebih 3 tahun merasakan banget yang namanya dicaci maki sama customer, yang namanya digenitin sama customer, yang namanya sampai bener-bener ditolak sama customer cuma gara-gara something wrong, atau mungkin promo yang nggak masuk ke dia. Banyak banget pokoknya jenis-jenisnya. Tapi ya gimana caranya seorang sales atau seorang marketing itu bisa menghandle itu semua gitu. Dengan gimana caranya kalau misalkan kita ngadepin satu orang yang misalkan kamu punya customer, nah customer kamu itu komplain sama kamu perihal mungkin kamu salah jelasin promo, kamu salah jelasin teknis yang sebenarnya harusnya kayak gini, dia nganggapnya kayak gini. Nah cara menghandle kayak gitu gimana sih sebenarnya? Gampang banget sebenarnya. Kalau customer itu bakal luluh sama kita sales kalau misalkan kita bisa memulai atau membuka percakapan dengan ucapan kata maaf. Misalkan
mohon maaf Bapak atau Ibu atas ketidaknyamanannya, atau mohon maaf Bapak atau Ibu atas pelayanan kami yang kurang memuaskan. Bisa diawali dengan kata-kata kayak gitu. Jadi kalau kamu jadi customer pun pasti ketika ada orang atau sales yang bilang kayak gitu, kamu pasti agak luluh kan hatinya, kayak agak oh berarti sales ini ada niat buat jelasin ke gue gitu. Pasti akan ada luluh kan hatinya, dan yang tadinya mau marah pun kayak dipending dulu, di cancel dulu gitu kan. Nah sama kayak user, customer itu maunya diperlakuin kayak raja dan kayak ratu. Kalau kita memperlakukan dia salah sedikit aja, mungkin salah ngomong atau mungkin salah menjelaskan promo, pasti dia tuh bakal langsung kena di hatinya. Karena ada beberapa tipe customer yang mungkin di dunia marketing atau dunia sales tuh banyak banget ya guys, banyak banget. Dan mungkin kalian kalau misalkan punya waktu luang, kalian bisa baca-baca di Google, bisa baca-baca di sumber lain, yang gimana kalau misalkan kita bisa ngebaca atau tipe-tipe customer kita yang bisa kita handle gitu, yang bisa kita hadapi. Jadi kalian gak usah perlu takut mau masuk ke dunia marketing atau sales pun, itu semua sama, karena saling berhubungan. Sales nggak akan baik penjualannya kalau misalkan nggak ada marketing, dan marketing juga nggak bakal lancar pemasarannya kalau misalkan nggak ada sales gitu. Nah jadi dua-duanya itu adalah satu kesatuan juga sebenarnya, tapi mungkin bedanya cuma di job desk aja. Dan kalau misalkan ditanyain perihal sales itu pasti target kan Kak? Iya pasti target. Dan setelah targetnya itu misalkan kayak kamu tadi makanan 2000 pieces per bulan. Nah kamu gimana caranya harus ngejualin itu? Setelah kamu melampaui 2000, misalkan kamu bisa sampai 3000 pieces per bulan, pasti itu ada hitungan bonusnya sendiri. Nah itu enaknya sales. Sales itu uangnya bergantung sama apa yang kita kasih kontribusi ke perusahaan. Misalkan kamu kasihnya 3000 pieces atau 5000 pieces bahkan per bulan, itu pasti perusahaan pasti kasih reward yang bagus buat kamu, apalagi soal insentif. Karena kalau misalkan sales sama marketing itu pasti ada insentifnya di luar si gaji pokoknya dia gitu. Nah sampai sini aja mungkin penjelasan aku soal marketing dan sales. Semoga apa yang aku jelasin saat ini bisa kalian tangkap dengan baik. Dan mungkin kalau misalkan di antara kalian yang mau ada kasih pertanyaan ke aku perihal sales, marketing, atau mungkin lain halnya pekerjaan apapun, mungkin kalian bisa tanya di komen di bawah atau mungkin DM di IG aku. Nanti aku kasih di description akun IG aku. Oke guys, sampai jumpa nanti. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Bye bye, see you.